Saatnya Alkitab bertanya balik kepada Al-Quran. Part 4. Apakah kedua kitab saling uji-menguji? Dalam Islam, Quran adalah otoritas terpuncak yang mengungkapkan kalimat Allah dan petunjuk bagi kemanusiaan. Quran dijadikan batu ujian. Penjaga dalam pengaman, terjemahan Yusuf Ali atau Piktol, berperan sebagai pembenar, penjaga dan penilik kebenaran terhadap semua kitab-kitab sebelumnya. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Surat 5 ayat 48. Anehnya, Alkitab justru dirujukkan pula sebagai kunci jawaban atau kebenaran atas keraguan-keraguan wahyu. Penamaan ahli kitab tidak disebut dengan percuma. Mereka adalah kaum Nasrani dan Yahudi yang berilmu, diberi wahyu details dan paham akan kebenaran Alkitab, sehingga mereka dijadikan kunci dan tempat bertanya terhadap setiap keraguan dan kebenaran wahyu ilahi. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui. Surat 21 ayat 7 dan 16 ayat 43. 3 ayat Quran menyerukan Muhammad untuk bertanya kepada ahli kitab tentang wahyu Quran jika ada keraguan atau yang tidak diketahuinya. Maka, jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Tidakkah Muslim akan bertanya seheran-herannya? Kenapa Allah menjadikan Quran dan Alkitab berturut-turut sebagai batu ujian dan tempat bertanya untuk wahyunya, yaitu saling cross-checking satu terhadap lainnya? Surat 5 ayat 48. Jadi, Al-Quran sebagai batu ujian cross-checking terhadap wahyu-wahyu sebelumnya di Alkitab. Surat 10 ayat 94, 21 ayat 7, 16 ayat 43. Jadi, Alkitab Taurat atau Injil dibenarkan dan jadi tempat bertanya cross-checking terhadap wahyu-wahyu di Quran. Jikalau Allah menjadikan Alkitab itu sebagai kunci dan tempat bertanya, maka masih validkah Muslim menuduhnya palsu? Muslim pasti kebingungan, sebab dilema ini hanya bisa dipahami utuh dari perspektif Alkitab, bukan perkiraan-perkiraan spekulatif. Lihatlah ketiga akar masalahnya. Akar masalah 1. Big question. Kenapa Allah kok menyerukan Muhammad untuk bertanya kepada ahli kitab? Jangan lupa bahwa Quran itu adalah hasil dikte satu arah dari Jibril. Ia bukan percakapan dialogis timbal balik, maka Muhammad tak punya kesempatan dan hak untuk bertanya balik, walau sangat diperlukan. Namun Allah Maha Tahu, sehingga menyerukan agar Muhammad untuk bertanya kepada ahli kitab yang berilmu ketika ada keraguan atau ketidaktahuan. Muhammad akan wahyu Tuhan. Akar masalah 2. Big question. Sudah dijelaskan terdahulu, lihat seri 3. Ann Cooper dalam bukunya In the Family of Abraham menyatakan masalah yang dilematis ini terjadi semata-mata karena Muslim tak punya pilihan lain kecuali harus menuduh Alkitabmu palsu demi membenarkan Quran. Sekalipun Allah atau Quran terang-terangan memuji dan membenarkan kitab-kitab terdahulu, Taurat dan Injil berpuluh kali. Akar masalah 3. Muslim keliru memplesetkan kaidah pewahyuan versus kaidah ilmu atau science untuk wahyu berlaku rumus. The old senior tests the new junior. Bukan seperti teori-teori ilmu atau science yang selalu perlu dikoreksi dan diperbaharui seiring berjalannya waktu. Karena Alkitab diturunkan duluan sebelum Quran, maka dia yang sulung atau senior jadi tempat bertanya. Bagi Muhammad, jikalau ada keraguannya terhadap ayat Quran, tidak sebaliknya. Dimanapun, pewahyuan Tuhan selalu berazaskan wibawa kesulungan yang adikodrati untuk menilai wahyu dan nabi-nabi baru. Wahyu kesulungan. The old Alkitab tests the new Quran, bukan sebaliknya. Sekali Tuhan berwahyu, itulah kebenaran kekal. Dari hulu, yang terus mengalir ke hilir. Yesaya 40 ayat 8, surat 10 ayat 64, firman itu murni, mutlak, dan tidak berubah selama-lamanya. Ia berwibawa kesulungan yang adikodrati, tolok ukur kebenaran terhadap wahyu-wahyu dan nabi-nabi yang datang kemudian. Ini kebalikan dari teori-teori ilmu atau sains dunia yang selalu dikoreksi oleh manusia dari waktu ke waktu. Ingat, uang lama dan baku, itulah yang mengetes. Uang yang baru muncul, bukan sebaliknya. Ingat,
Isnad, hadis Nabi pun selalu berazaskan mata rantai dari hilir ke hulu atau mudik merujuk kepada sumber hak kesulungan Muhammad. Masih banyak testing point untuk kitab suci, cukuplah di sini disebutkan 2 checkpoint saja. A. Di manakah otentisitas dan otoritas kitab-kitab suci? Firman yang berotoritas dan otentik hanya terdapat pada wahyu yang langsung dari mulut Tuhan sendiri kepada nabi-nabinya, bukan sekedar disuarakan sepihak atau didikte oleh agen ruh lain yang bisa mengklaim dirinya apa atau siapa saja Jibril dan lain-lain, apalagi tanpa bukti kuasa ilahi yang adikodrati dan para saksi mata. Ingat betapa Tuhan telah memperingatkan umatnya bahwa sekalipun ada seorang malaikat dari sorga yang memberitahukan suatu Injil, tapi yang berbeda dengan Injil yang diberitakan para rasul, maka terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 8. B. Apakah firman itu kekal dan tidak berubah? Jadi, bila begitu, maka kemurnian wahyu sudah terjaga secara adikodrati, implisit dan eksplisit. A. Wahyu langsung dari mulut Tuhan, itulah purna, otentisitas dan otoritas firman Tuhan tanpa agen antara. Tuhan berfirman langsung. Allah berfirman via agen Jibril. Wahyu Quran didiktekan lewat Jibril surat 26 ayat 193, 53 ayat 4-5, 97 ayat 1-5, 77 ayat 1-5, mulai dari Gua Hira hingga akhir hidup Muhammad. Jadi sebaliknya, Yahweh Alkitab berfirman dan berdialog langsung dengan setiap nabinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung dengan setiap nabi-nabinya, tapi hanya sampai kepada Isa, lalu stop. Jadi, seterusnya wahyu-wahyu di Arab diturunkan kepada Muhammad hanya lewat Jibril saja. Hai Adam, surat 2 ayat 23, dan seterusnya. Hai Ibrahim, surat 37 ayat 104, dan Ibrahim berdialog langsung dengan Allah surat 2 ayat 124. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung surat 4 ayat 164. Hai Yahya, ambillah Alkitab, dan Allah akan mengajarkan kepadanya Isa, Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil, surat 19 ayat 12, 3 ayat 48-50. Hai Isa putra Maryam, 5 ayat 110 dan seterusnya. Adakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bercakap-cakap langsung? Hai Muhammad? Banyak muslim tidak paham akan makna dan signifikansi suatu firman langsung, yaitu 1. Kata-kata itu otentik asli 100% dari mulut Tuhan sendiri, bukan atas nama yang katanya-katanya. 2. Kehadiran Tuhan nyata-nyata di depan nabi atau penerima wahyu. 3. Menyampaikan isi dan makna wahyu secara hidup, utuh 100% dan verbatim. 4. Penerima wahyu diberi kelayakan atau kehormatan untuk menerima wahyu langsung yang kudus, suatu protokol ketuhanan yang begitu bersahabat dengan nabi-nabinya. 5. Ada kejelasan, karena wahyunya bukan dikte satu arah, tetapi dialogis, diperbolehkan bertanya atau berkomen balik kepada Tuhannya. 6. Mantap dan bersih dari ayat-ayat tiruan, palsu, dan ayat-ayat setan. Inilah makna yang akan membuka mata muslim tentang dahsyatnya mukjizat Alkitab karena firman-Nya langsung dan hanya bagi Taurat dan Injil, tidak dikhususkan bagi Quran. Padahal muslim di mana-mana beranggapan bahwa Quranlah mukjizat Allah yang terbesar sejagat, melebihi Taurat dan Injil. Simak proses pewahyuan Quran yang adalah wahyu Allah yang turun berjenjang. Pertama, turun kepada Jibril, lalu didiktekan kepada Muhammad surat 53 ayat 4. Wahyu satu arah ini meniadakan hak dan peluang Muhammad untuk berdialog dan bertanya apapun kepada Allah, melainkan Allah mengalihkan nabinya untuk bertanya saja kepada ahli kitab. Baca surat 10 ayat 94, 16 ayat 43. B. Alkitab, itu wahyu kekal, tidak berubah, implisit dan eksplisit sudah terjaga selamanya. Tak ada pembatalan dan pergantian ayat-ayat seperti nasikh mansuh dalam Quran. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan kita tetap untuk selama-lamanya. Yesaya 40 ayat 8, Allah berkata bahwa Dia menggantikan satu ayat dengan ayat lainnya. Surat 16 ayat 101. Ayat mana saja yang kami nasakkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya, atau yang sebanding dengannya. Surat 2 ayat 106. Yesus berkata, sesungguhnya, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Matius 5 ayat 18. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku Yesus tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Itulah penjagaan Injil penuh kuasa, otoritas adikodrati, yang tidak berubah setitik pun maknanya, apalagi terhilang keseluruhan kitabnya, seperti yang digagaskan oleh Muslim.